Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Aisyah, NPM C1C021059. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester ganjil mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Madani Hatta. Soal 1. Sebuah perusahaan menggunakan dana kas kecil untuk pengeluaran kecil. Pada bulan Juni dan Juli 2021, terjadi transaksi terdiri dari 6 transaksi. Diminta siapkan jurnal yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi. Untuk yang cowok menggunakan Impress Fund System dan untuk yang cewek menggunakan Fluctuating Fund System. Di sini saya menggunakan metode Fluctuating Fund System. Transaksi yang pertama yaitu membentuk dana kas kecil pada tanggal 1 Juni 2021 dalam jumlah $500 dengan menarik cek nomor 107. Pada tanggal 1 Juni 2021, akun ketika membentuk dana kas kecil yaitu petty cash di debit sebesar $500 dan cash di kredit sebesar $500. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 5 Juni, perusahaan membeli supply senilai $125 dan membeli materai sebesar $100 dengan menggunakan dana kas kecil. Pada tanggal 5 Juni, akunnya untuk mencatat dengan metode Fluctuating Fund System yaitu supplies di debit sebesar 125 dan stamp rubber di debit sebesar $100 pada petty cash sebesar $225. Transaksi ketiga, pada tanggal 10 Juni, perusahaan membayar biaya jasa pengiriman sebesar $170 dan biaya pengiriman dokumen melalui JNE sebesar $90 dengan menggunakan dana kas kecil. Pada tanggal 10 Juni, akun yang pertama yaitu delivery service sebesar $170. Lalu ada postage expense sebesar $90. Ada petty cash sebesar $260. Transaksi yang keempat, pada tanggal 15 Juni mengisi kembali dana kas kecil dengan menarik cek sebesar $485. Pada tanggal ini dana kas kecil yang tersisa pada pemegang dana kas kecil berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar $15. Untuk pengisian kembali kas kecil pada metode fluctuating langsung dicatat pada tanggal 15 Juni. Mencatatnya yaitu petty cash bertambah di debit sebesar $485 pada cash di kredit sebesar $485. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli, petty cash menarik cek senilai $480 untuk mengisi kembali dana kas kecil. Pada tanggal ini, dana kas kecil yang tersisa berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar $20. Dan terdapat bukti transaksi yang sudah dibayarkan sebagai berikut. Postage expense sebesar $100, entertainment expense sebesar $90, supplies sebesar $180, dan delivery service sebesar $115. Untuk mencatatnya, tinggal catat
pengisian kembali kas kecilnya saja. Pada tanggal 15 Juli, sama seperti 15 Juni, 1 Juni, itu Juni 5, Juni 10, Juni 15, Juli 15. Untuk tanggal 15 Juli ini sama seperti 15 Juni, akunnya yaitu petty cash sebesar $480, pada cash sebesar $480. Dan transaksi terakhir ada pada tanggal 31 Juli, perusahaan menaikkan dana kas kecil menjadi $600. Pada tanggal 31 Juli tanggal 31, karena perusahaan menaikkan dana kas kecil menjadi 600 yang sebelumnya dari 500, maka bertambah sebesar $100. Akunnya yaitu petty cash sebesar $100 di debit, pada cash sebesar $100 di kredit. Disum jumlahnya. Maka akan mendapatkan hasil yang balance. Selanjutnya itu soal 2 atau soal kedua. Soal 2 yaitu tanggal 30 September 2021, Truth Express Corporation menerima rekening koran dari Seraton Bank untuk menyiapkan rekonsiliasi bank per 30 September 2021. Diperoleh data sebagai berikut. Ini ada beberapa data untuk rekonsiliasi bank. Lalu diminta yang pertama siapkan rekonsiliasi bank untuk Truth Express Corporation per 30 September 2021 dan buat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 30 September 2021. Langsung mulai saja. Itu di-split saja agar mudah. Baik. Dimulai dari data yang pertama. Saldo kas menurut catatan perusahaan pada tanggal 1 September 2021 sebesar $8.425. Selama bulan September 2021 ini, total penerimaan kas adalah 7.345,75. Sedangkan total pengeluaran kas adalah $6.737,50. Jadi kita tulis pada cash balance per book statement. Pertama itu adalah saldo pada tanggal 1 September sebesar $8.425 ditambah total penerimaan yaitu $7.345,75 dikurang total pengeluaran yaitu $6.737,50. Ini adalah saldo kas menurut catatan perusahaan pada tanggal 30 September. Selanjutnya yaitu rekening koran bank menunjukkan saldo pada tanggal 30 September 2021 itu sebesar $9.248,50. Jadi pada cash balance per bank statement atau kas pada laporan bank itu sebesar $9.248,50. Pada data yang B,
Pada rekening koran menunjukkan bahwa Truth Express Corporation memperoleh pendapatan jasa giro bunga sebesar $21,75 untuk bulan September 2021. Ini karena pada rekening korannya sudah muncul, jadi kita munculkan di catatan menurut book statement atau catatan perusahaan. Itu di bagian bertambah pendapatan jasa giro sebesar $21,75. Data yang C yaitu cek nomor 103 senilai 125,75 yang ditarik oleh Truth Express Corporation untuk melunasi hutangnya pada supplier telah salah dibebankan oleh bank ke rekening Truth Associates. Jadi ini pada catatan menurut bank dikurangkan dengan keterangan yaitu bank error itu sebesar 125,75. Pada data yang D yaitu Truth Express Corporation membayar beban utilitas senilai 180 dan polis asuransi sebesar $220 dengan langsung meminta bank untuk mendebit rekening gironya. Karena bank langsung mendebit rekening giro, jadi ini dicatat pada book statement catatan perusahaan bagian berkurang yaitu beban-beban yang langsung didebitkan bank. Itu sebesar jumlahnya yaitu sebesar 180 ditambah 220 sebesar $400. Pada data yang E, terdapat cek-cek yang sudah ditarik dan dicatat dalam register cek, tetapi belum tampak dalam rekening koran per 30. Jadi ini dicatat pada catatan menurut bank statement. Itu di bagian berkurang dan keterangan outstanding cek perincian cek nomor 107 sebesar 105,25 dan nomor 109 sebesar $73,50. Dan terakhir ada nomor 111 dengan nilai $35,25. Lalu ada data yang F, pada rekening koran terdapat adanya transfer masuk yang merupakan pelunasan wesel dari pelanggannya Truth Express Corporation. Jadi ini dicatat pada per book statement karena per bank statementnya sudah dicatat. Nilai nominal wesel yang dilunasi itu $900, pendapatan bunga yang didapat itu $25, dan bank membebankan biaya penagihan yang langsung dibebankan atas rekening Truth Express sebesar $5. Jadi ini diletakkan pada bertambah di catatan per book statement yaitu notes receivable sebesar penjumlahannya itu 900 ditambah 25 dikurangi 5. Itu sebesar $920. Selanjutnya, data G. Terdapat cek senilai 135,50 yang ditarik perusahaan untuk melunasi utang kepada supplier dan sudah dibebankan bank. Jadi ini dicatat per book statement dengan nilai yang benar, namun pada cek register dicatat oleh perusahaan sebesar 153,50. Jadi terjadi book error atau kesalahan pencatatan pada perusahaan. Nilainya itu sebesar 153,50 dikurangi 135,50.
sama dengan 153,50 kurangi 135,50 besar 18. Karena ini hutang itu bertambahnya di debit, jadi kita membayarnya itu terlalu berlebihan, jadi utangnya itu jadi kasnya itu kita tambahkan lagi di debit. Ini adalah book error besar $18. Ininya data H, terdapat beban administrasi bank sebesar $5,50 yang telah langsung dipotong oleh bank. Karena bank telah langsung memotongnya, jadi dicatat pada per book statement, yaitu beban administrasi sebesar $5,50. Pada data I, pada tanggal 30 September 2021, Bendahara Truth Express telah menyetorkan uang sebesar 482,25 melalui mesin setor tunai, tetapi belum terlihat dalam rekening koran yang dikirimkan bank. Berarti ini dicatat pada pencatatan per bank statement di bagian pertambah, karena bendahara itu menyetorkan uang ke rekening bank. Jadi ini karena itu deposit in transit atau setoran dalam perjalanan, yaitu sebesar $482,25. Itu ada data J, setoran tunai sebesar 398 dari Truth Express telah dicatat pada jurnal pengeluaran kas dengan benar. Berarti ini pada book statement-nya sudah benar catatannya, namun dalam rekening koran salah dicatat sebesar 389. Jadi ini pencatatan di rekening korannya berkurang, sehingga kita letakkan di bagian bertambah sebesar nilainya yaitu 398 dikurang 389 itu sebesar $9. Catat pada bagian pertambah yaitu bank error besar $9. Pada data K, pada rekening koran menunjukkan adanya cek dari pelanggan yang dikembalikan senilai 187,50 karena dananya tidak mencukupi. Seperti ini pada pencatatan bank statement itu telah dicatat, namun pada per book statement itu belum dicatat. Jadi ini dicatat pada bagian berkurang, yaitu ini adalah cek kosong senilai $187,50. Jadi ini dihitung jumlahnya setiap. Pertama itu dari bank statement, ini karena ini pertama kita tambahkan. Lalu ini juga kita tambahkan yang menguranginya. Ini tambah, salah. Lalu untuk mencari ini yaitu saldo catatan ditambah bagian bertambah dan dikurang bagian berkurang. Hasilnya itu $9.400. Untuk cash balance per book statement-nya ini juga kita hitung. Ini bagian bertambah kita tambah. Bagian berkurang juga kita jumlahkan. Lalu kita hitung untuk adjusting cash balance per book statement-nya, yang harusnya sama dengan adjusting cash balance per bank statement. Kita tambahkan dengan bagian bertambah, dan kita kurangkan dengan bagian berkurang.
hasilnya sama, yaitu $9.400. Karena keduanya sama, jadi kita susun. Selanjutnya yaitu menyusun jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jurnal penyesuaian ini dibuat menurut catatan per book statement. Jadi, yang pertama itu, catatan per book statement itu ada penerimaan rekening koran, yaitu pendapatan jasa kiro atau bunga. Ini kita tulis tanggal, karena ini penyesuaian, jadi tanggalnya itu 30 September, September pada tanggal 30, itu cash-nya bertambah sebesar 21,75 pada interest revenue, bertambah di kredit sebesar 21, maaf saya ulangi, ini pencatatannya ini pada tahun 2021 tanggal September dari tanggal 30 itu catatannya yaitu cash bertambah sebesar 21,75 pada interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 21,75 dolar. Selanjutnya ada ini, Truth Express Corporation membayar beban utilitas pada tanggal 30 itu 30 September tanggal 30 itu utilitas expense senilai $180 dan insurance expense sebesar $220 pada cash sebesar $400. Selanjutnya ada notes receivable pada September tanggal 30, cash-nya bertambah sebesar catatan per book statement tadi itu $9.020. Lalu ada administration expense sebesar $5 untuk pada notes receivable kurang kredit sebesar $900 dan pendapatan bunga atau interest revenue sebesar $25. Selanjutnya ada bank administrasi. Jadi ini pada tanggal 30 September pada tanggal 30 ada administration expense itu sebesar $5,50 pada cash sebesar $5,50. Ini ada hari ini karena ceknya dikembalikan, jadi pada pencatatan ini harus kita munculkan lagi piutangnya. Tanggal September 30 ini karena kita munculkan lagi ada book error-nya ini yang
Nanti dulu ini dulu untuk cek kosongnya. Ini cash-nya berkurang, jadi ini not account receivable-nya bertambah di debit sebesar $187,50 pada cash di kredit sebesar $187,50. Jadi ini mari kita hitung, sudah ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan pencatatan di menurut per-book statement ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada satunya yaitu book error. Error ini pada data ini. Ini berarti, jadi ini kita tulis pada tanggal September 30, yaitu seharusnya dibayarkan utangnya itu sebesar 135,50 tapi berlebih menjadi 153,50. Jadi ini kita kurangkan, ini payable-nya kita kurangkan, itu ini account payable yang sebesar 18 dan cash-nya berkurang. Ini maaf kesalahan, ini cash-nya bertambah sebesar 18, sedangkan account payable-nya bertambah sebesar 18. Karena ini mencatatnya berlebihan. Lalu dijumlahkan apakah hasilnya balance atau tidak. Maka akan menghasilkan total yang balance.